Salah satu rumah sakit terbaik di Malaysia. Dokternya juga salah satu dokter terbaik di Malaysia juga. Iya. Korban malpraktek rumah sakit dari Malaysia. Benar. Pernah melakukan operasi kecil di Malaysia di satu rumah sakit kerajaan ya. Dan aku mendapatkan pelayanan yang sangat baik. Di situ ada beberapa dokter ya. Dunia mengakui layanan hospital Malaysia yang terbaik. Bang, apa bener berobat di Malaysia lebih bagus dan lebih murah? Menarik nih. Kemarin Pelayanan yang seperti ini kah yang tidak baik di mata perempuan Indonesia? Lihat sendiri. Dunia telah mengakui layanan hospital Malaysia itu terbaik di dunia. Kenapa perempuan Indonesia ini memfitnah layanan hospital Malaysia itu tidak baik, buruk untuk para pasiennya? Apakah ini strategi untuk menjatuhkan hospital Malaysia di depan masyarakat Indonesia karena banyaknya orang Indonesia yang berobat ke sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video aduan tidak baik oleh pasien Indonesia saat berobat ataupun menjalankan operasi di hospital Malaysia, geng. Namun ini pelik sekali, geng. Kenapa? Karena banyak orang berjuta-juta untuk berobat ke Malaysia, untuk menjalani operasi ke Malaysia. Namun pengakuan mereka itu dokternya sangat baik daripada pelayanan yang berada di Indonesia. Namun kenapa cuma satu perempuan ini saja yang mendapatkan perlakuan tidak pantas ataupun tidak baik oleh dokter Malaysia? Kan pelik, geng. Apa ini semata-mata untuk menjatuhkan para dokter-dokter ataupun para rumah sakit yang berada di negara Malaysia? Wallahu alam. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa benda silakan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Salah satu rumah sakit terbaik di Malaysia. Dokternya juga salah satu dokter terbaik di Malaysia juga. Iya. Itu dia tamatan Scotland, Malaya, dan tamatan Perth. Ini dokter ngerti lah. Sampai koma ya? Koma. 4 hari koma. Hari keempat bangun. Aku lagi dengan narasumber podcast ini, rekomendasi istriku by the way. Jadi istriku scrolling, lihat dia adalah korban malpraktek rumah sakit di Malaysia. Awalnya tuh kayak menstruasi banyak, terus habis itu pergi berobat di Indonesia, berobat di Malaysia. Intinya adalah dia ususnya sampai dipotong 30 cm. Betul. Dan hampir meninggal karena koma. Iya. Dengan sekian banyak perlakuan dokternya, kalian nonton aja di podcastku. Tapi di sini istriku kasih, dan istriku bilang, kamu harus bawa podcast ini, dia bilang. Dan kamu harus kasih tahu bahwa malpraktek, musibah, layanan yang tidak baik itu bisa terjadi pada siapa saja dan bisa terjadi di negara mana saja dan di rumah sakit mana saja. Korban malpraktek rumah sakit dari Malaysia. Benar, Dipotong ususnya sampai 30 cm. benar. Saya kesakitan, tapi saya diabaikan kesakitan saya itu. Jadi saya berteriak, dok sakit, ini lebih sakit dari sesar, ini sangat sakit dok. Jawabannya apa? Manja. Oh, what? Saya dibawa masuk ke ruang operasi, saya nggak tahu apa yang terjadi karena saya sudah kesakitan. Saya sudah tidak ingat apapun, saya ingat rasa sakit itu. Ternyata dia membedah perut saya tanpa surat persetujuan, tanda tangan surat persetujuan. Oh. Suster tuh ada berapa yang datang? Satu pegang tangan kanan, satu pegang tangan kiri. Terus dokternya bilang, saya terlambat, saya mau operasi. Cepet, jangan tunda, jangan banyak gerak. Saya gemetar, dipukul. Wah. Very rude, dok. Saya harus cerita very rude. Dok, saya kenapa? Saya kenapa? Kok sampai saya tidak bisa bangun? Terus dia langsung jawab dengan arogansinya. Dia hanya jawab, justru karena kamu muda, makanya kamu selamat. Kalau orang lain pasti mati. Kamu harus bersyukur karena saya selamatkan nyawa you. Korban malpraktek rumah sakit dari Malaysia. Benar. Dipotong ususnya sampai No komen, nggak berani komen apa-apa. Katanya ini korban malpraktek di Malaysia ya. Begini, aku yang pernah melakukan operasi kecil di Malaysia di satu rumah sakit kerajaan ya. Dan aku mendapatkan pelayanan yang sangat baik. Di situ ada beberapa dokter ya. Yang mengatakan tangan kamu harus dioperasi katanya.
Dan dia minta persetujuan kita. Tapi kalau menurut pasien ini yang mengatakan dia menjadi korban malpraktek di Malaysia dan dipotong ususnya beberapa senti tanpa kebenaran dia di rumah sakit swasta, rasanya wow, luar biasa sekali, dan Anda bisa melaporkan itu ke polisi kalau itu benar-benar terjadi, ya. Kalau ini nggak terjadi, berarti Anda bisa disaman fitnah, sebab telah menyebarkan fitnah, ya. Jadi kalau Anda merasa jadi korban malpraktek, Anda laporkan ke polisi, itu yang terbaik. Dengar video Anda mengatakan layanan hospital swasta kami kurang baik. Selepas itu kamu mengatakan operasi dibuat tanpa persetujuan kamu. Ya. Kami tak mau mendengar hanya sebelah pihak. Dan kami mau mendengar anda tunjukkan bukti. Bukti bagaimana hospital itu melakukan. Bukan hanya bercakap-cakap di podcast. Ya. Hanya mencari keburukan. Di sini saya nak bagi tahulah, undang-undang kami di Malaysia tidak seperti di negara anda. Undang-undang kami di hospital, walaupun hospital kerajaan, walaupun klinik yang kecil atau di Indonesia dia dipanggil puskesmas, tidak boleh buat sewenang-wenangnya. Seandainya ada perkara yang dibuat dengan tanpa mengikut prosedur, Kementerian Kesihatan boleh mengambil tindakan walaupun dia hospital milik pemerintah. Itu kami di Malaysia. Apatah lagi yang di swasta. Sebab apa? Swasta akan menjaga kualiti mereka. Kan? Seandainya ada kesilapan berlaku membuat pembedahan tanpa persetujuan tuan tubuh ataupun keluarga mereka ataupun waris mereka, kalau terjadi apa-apa hal, hospital harus bertanggungjawab. Dan di sini kalau kamu boleh benarkan, buktikan, sila lapor kepada Kementerian Kesihatan kami. Dan saya sebagai rakyat Malaysia, kalau benarlah hospital swasta tersebut berlaku kasar, saya menyokong tindakan anda supaya melaporkan dengan Kementerian Kesihatan kami, dan kamu boleh menuntut ganti rugi. Apa maksud dah setakat bercakap di podcast sedemikian hanya mencari keburukan, itu tidak adil. Betul. Anda harus tahu, dunia mengakui layanan hospital Malaysia yang terbaik. Kalau tak terbaik, masakan ramai pengunjung-pengunjung pesakit daripada Indonesia datang berubat di Malaysia. Betul. Bukan hanya daripada Indonesia, banyak daripada negara lain. Betul sekali. Datang berubat di Malaysia. Sebab layanan hospital kami antara yang terbaik di dunia. Betul. Walaupun tidak sehebat di negara-negara lain. Dan kami nak bagi tahu anda, walaupun mereka pendatang asing tanpa permit, tapi layanan kami menyelamatkan nyawa manusia di hospital kami itu lebih diutamakan dari mencari ini. Ini pelik juga, geng. Kenapa demikian? Iya, karena ikinya juga ya. Ikinya mengalami masuk hospital di Malaysia tuh 2 kali kayak gitu ya, geng ya. Yang pertama itu di hospital, Pantai Hospital, operasi perut juga, lambung juga kayak itu yang ini. Dan yang kedua, yang baru-baru ini yang saat ini ikinya pulang dari Malaysia pasal kaki. Nah, ikinya itu di kerajaan, yang terakhir ini di kerajaan, karena ya namanya juga eksiden ya, ikinya nggak tahu mau pergi mana ya ambil saja di kerajaan. Namun geng, meskipun sesibuk apapun di kerajaan kayak gitu, hospital kerajaan geng, namun pelayannya kepada ikinya sangat sabar dokternya. Mereka bertanya dulu kepada ikinya geng, jujur demi Allah alam kayak ini, bertanya dulu, Pak, kaki sampean ini ada retakan, ada patahan gitu, apakah sampean mau dioperate? Apakah sampean mau dioperasi? Kakinya ini mau dipakaikan pen itu macam baut apa ya, macam tak tahulah, pokoknya nyambung kayak gitu. Dan kalau bapak bersedia, kalau tidak, kalau bapak belum bersedia, coba tanyakan dulu kepada keluarga anda. Nah, ini yang dilakukan oleh dokter Malaysia, seorang perempuan muda dokternya, pelayannya sangat bagus. Dan di waktu itu ikinya handphone habis, geng. Handphone ikinya habis. Dah, saya nggak bisa ngambil karena baterai saya habis. Oh, apa? Mari saya tolong call family awak. Nah, di call lah, geng. Dan ternyata di situ ada tidak mau untuk dioperasi kaki ikinya. Karena menurut ya orang-orang kampung ikinya itu masih bisa diperbaiki oleh sangkal putung kayak gitu ya, gengnya, yang ikinya pernah
ngevideoin di video ini, nggak di channel ini, nggak tahu channel yang satunya kayak gitu, pokoknya ada di situ. Dari sini ternyata disambung kayak gitulah pokoknya dengan penyambungan tradisional. Nah, itu kalian boleh lihat sendiri di situ. Nah, ikinya akan meleset benar ke pelayanan hospital Malaysia ataupun para perawat-perawat Malaysia itu tidak baik. Jom kita simak video ini yang akan ikinya memukul fakta yang sebenarnya. Bang, apa bener berobat di Malaysia lebih bagus dan lebih murah? Menarik nih. Kemarin itu viral poster ini. Tulisannya, mau berobat ke Malaysia aja, lebih dekat, lebih terjangkau. Ini poster letaknya di depan kedutaan besar Malaysia. Saya pas lihat ini langsung penasaran. Apa iya? Dan ternyata banyak orang yang ngaku kalau layanan kesehatan di Malaysia itu lengkap dan layanannya cepat. Mereka juga bilang berobat di Malaysia itu ruangannya nyaman, petugas medis lebih komunikatif, akses lebih mudah dijangkau, dan biaya lebih murah. Semua bisa membaca di artikel Detik Health yang ini. Oke, saya ngerti. Berobat di Malaysia emang bagus banget. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita begitu juga? Untungnya ada IHH Healthcare Malaysia. Ini adalah salah satu jaringan rumah sakit terbesar di Malaysia. Itu kalau kata Google. Kalau kata saya mah ini the best. Soalnya kalau kamu beli paket medical check up premium seharga 2,5 juta, kamu bisa dapat kesempatan buat ajak satu orang lagi secara gratis. Dari tiket, hotel, medical check up, bahkan tiket pesawat kamu juga dibayarin. IHH Healthcare Malaysia ini udah terkenal banget di Malaysia. Dan mereka punya 4 rumah sakit unggulan dari 18 rumah sakit di sana. Ada yang ngasih layanan terbaik buat kanker, jantung, dan tulang. Namanya Gleneagles Hospital Penang. Ada yang paling strategis karena deket sama Kepulauan Riau. Namanya Gleneagles Hospital Johor. RS ini punya keunggulan jantung, kanker, ortopedi, saraf, dan anak. Ada juga yang letaknya di pusat kota. Udah dari tahun 1974. Namanya Pantai Hospital Kuala Lumpur. Ini yang ikinya geng. Ini geng. Dan jadi rumah sakit rujukan unggulan buat kanker, tulang belakang, saraf, serta kesehatan wanita dan anak. Ada juga yang dekat kedutaan besar Indonesia. Namanya Prince Court Medical Center. Ini bener-bener bintang 5 nih. Karena dari kamarnya bisa ngeliat KLCC atau lapangan golf. Ini adalah buat pencernaan, jantung, ortopedi, urologi, dan bedah robotik. Jadi kamu tinggal pilih aja mana yang paling cocok buat kamu. Ini berlaku dari 18 Desember 2025 sampai 17 Januari 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Kamu bisa ke websitenya IHH Healthcare yang ini atau scan QR code di layar sekarang juga. Kalau kamu gimana? Mau berobat di Malaysia juga nggak? Saya mau dengar pendapat kamu. Viral rumah sakit di Malaysia punya ruangan khusus pasien Indonesia. Dari tweet akun di X nunjukin ada ruangan khusus buat pasien dari Indonesia. Banyak netizen komen, ada yang bilang berobat di Malaysia lebih oke daripada di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2024, sebesar 64 pasien di rumah sakit Malaysia adalah pasien Indonesia yang mayoritas dari Jakarta dan Surabaya. Penang dan Kuala Lumpur jadi tujuan utama pasien Indonesia buat perawatan medis, termasuk Rumah Sakit Populer Iceland Hospital, Penang Pantai Hospital, dan National Heart Institute Kuala Lumpur. Kabiro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman bilang pemerintah udah punya strategi, mulai dari bangun ekosistem layanan kesehatan, rumah sakit berkelas internasional, sampai ningkatin kualitas SDM medis di Indonesia. Targetnya satu, biar rakyat nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri buat berobat. Menurut Aji, banyaknya pasien yang berobat ke luar negeri karena faktor non-klinis medis, seperti persepsi, second opinion, dan testimoni layanan. Semacam lebih percaya ke negara tetangga kah maksudnya? Nah, lihat. Ini pelayanan para perawat-perawat Malaysia. Lihat. Ini seorang orang India kayak itu disuapi oleh bangsa Melayu, perempuan Melayu. Pelayanan yang seperti ini kah yang tidak baik di mata perempuan Indonesia? Lihat sendiri. Disuapi. Kalau mereka tidak bisa tangannya disuapi sama pasien-pasien yang berada di Malaysia. Pasien-pasien. Apa namanya, geng? Perawat-perawat yang berada di Malaysia. Nah. Lihat. Dunia telah mengakui layanan hospital Malaysia itu terbaik di dunia. Kenapa? Perempuan Indonesia ini memfitnah layanan hospital Malaysia itu tidak baik, buruk untuk para pasiennya. Apakah ini strategi untuk menjatuhkan hospital Malaysia di depan masyarakat Indonesia karena banyaknya orang Indonesia yang berobat ke sana? Bisa jadi juga seperti itu. Kayak gitu ya, geng ya. Karena dari sekiannya banyak warga Indonesia yang berobat sana, bukan cuma orang Indonesia saja, orang Thailand, Vietnam, dan orang-orang India juga berobat ke hospital Malaysia kayak gitu. Namun mereka tidak mengeluhkan tentang hal ini. Kenapa perempuan ini saja dan berada di podcast
ini podcast dokter ini ya geng ya, selalu mengundang kontroversi maupun di dalam negara kita kayak gitu loh. Jadi kita jangan mengambil kesimpulan bahwasannya hospital ataupun pelayanan apa namanya geng ya, dokter ataupun para perawat-perawat, juru rawat di sana itu tidak baik kayak gitu. Ikinya sendiri geng 2 kali sudah menjalani pelayanan baik di hospital-hospital Malaysia. Kayak gitu ya geng ya. Meskipun ingat garis bawahi meskipun ikinya warga asing. Gitu. Jadi janganlah sampai membuat kontroversi ataupun menjelekkan nama satu negara dengan isu-isu yang seperti ini. Kalau memang ada, itu buktikan. Kalau itu memang ada betulan, sampean boleh laporkan itu ke Kementerian Kesehatan yang berada di Malaysia. Kenapa harus masuk podcast? Kan pelik. Nah, itu yang dibuat pelik. Apa ya, geng? Ya, yang pengaduannya dia. Kenapa dia tidak mengadukan kepada Kerajaan Malaysia, Kementerian Kesehatan, ataupun dan lain sebagainya? Kenapa harus mengadukan ke podcast kayak gitu loh? Podcast itu adalah sumber mata uang bagi orang-orang yang gampang-gampang dibodohi kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa bunda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.